Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernikahan adalah salah satu momen paling sakral dan penuh berkah dalam kehidupan seorang muslim. Malam pertama adalah awal dari perjalanan panjang dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Islam mengajarkan kita berbagai adab dan cara untuk menjalani malam pertama, agar hubungan suami istri dimulai dengan baik dan diberkahi. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas panduan malam pertama berdasarkan tradisi dan spiritualitas Islam. Inilah 10 cara malam pertama, dalam konteks tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, niat dan doa awal sangat penting dalam memulai malam pertama dalam konteks tradisi dan spiritualitas Islam. Niat yang ikhlas karena Allah adalah langkah pertama yang harus diambil oleh pasangan. Ini adalah bagian dari menjaga agar semua tindakan kita berada dalam kerangka ibadah dan ketaatan kepadanya. Niat yang ikhlas akan membantu pasangan menghadirkan keberkahan dalam hubungan mereka. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang hendak Engkau kurniakan kepada kami. Doa sebelum memulai malam pertama juga memiliki peran penting. Membaca doa keberkahan untuk istri dan meminta perlindungan dari segala keburukan adalah cara untuk memulai malam pertama dengan penuh keberkahan dan kebaikan. Doa ini bukan hanya meminta kebaikan untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan, termasuk keturunan yang akan dihasilkan dari hubungan tersebut. Seperti yang dijelaskan, penting bagi pasangan untuk membaca doa agar jimat mereka dipelihara Allah dan dijauhkan dari pengaruh syaitan. Mengawali dengan niat dan doa adalah cara untuk mengarahkan hati dan pikiran kepada tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk mendapatkan ridho Allah. Ini juga menunjukkan bahwa pernikahan dan malam pertama bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang dalam. Dengan demikian, pasangan akan lebih siap secara mental dan spiritual untuk menjalani malam pertama mereka dengan penuh kesucian dan keberkahan. Kedua, sholat sunnah 2 rakaat adalah amalan yang sangat dianjurkan sebelum memulai malam pertama. Sholat ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon keberkahan bagi hubungan yang baru saja dimulai. Melakukan sholat sunnah akan membantu menenangkan hati dan menciptakan suasana yang nyaman dan hikmat bagi pasangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, hal ini memiliki dasar dari ulama salaf yang menunjukkan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap momen penting dalam hidup kita. Sholat sunnah 2 rakaat juga berfungsi sebagai pengingat bahwa hubungan suami istri bukan hanya tentang kedekatan fisik, tetapi juga tentang kedekatan spiritual. Dengan melakukan sholat bersama, pasangan mengawali malam pertama mereka dengan mengingat Allah dan meminta petunjuk serta keberkahannya. Ini adalah momen yang bisa memperkuat ikatan spiritual antara suami dan istri, yang akan berdampak positif pada hubungan mereka ke depan. Selain itu, sholat sunnah ini juga memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berdoa secara khusus untuk hubungan mereka. Mereka bisa memohon agar Allah memberikan mereka kekuatan, kesabaran, dan kasih sayang dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, sholat sunnah 2 rakaat sebelum malam pertama menjadi salah satu cara efektif untuk memastikan bahwa hubungan mereka dimulai dengan dasar yang kuat dan penuh berkah. Ketiga, kebersihan dan bersuci merupakan aspek penting dalam menjalani malam pertama menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Islam sangat menekankan pentingnya kebersihan, baik secara fisik maupun spiritual. Sebelum berjima, pasangan dianjurkan untuk mandi dan menyikat gigi agar tubuh mereka bersih dan segar. Ini tidak hanya membuat mereka merasa nyaman,
tetapi juga menunjukkan perhatian dan rasa hormat satu sama lain. Seperti yang disebutkan, menyikat gigi dan mandi adalah langkah penting sebelum melakukan jima. Kebersihan fisik adalah bagian dari menjaga kesehatan dan kenyamanan selama malam pertama. Hal ini juga mencerminkan ajaran Islam yang selalu mementingkan kebersihan sebagai bagian dari iman. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Kebersihan adalah bagian dari iman." Dengan menjaga kebersihan, pasangan dapat menjalani malam pertama mereka dengan lebih baik dan menghindari hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan. Selain kebersihan fisik, bersuci juga memiliki dimensi spiritual. Mandi dan berwudu sebelum berjimak adalah cara untuk membersihkan diri secara spiritual dan mempersiapkan diri untuk menjalani malam pertama dengan hati yang bersih dan suci. Ini adalah bagian dari adab yang diajarkan oleh Rasulullah untuk memastikan bahwa setiap tindakan kita, termasuk dalam hubungan suami istri, selalu dilakukan dalam keadaan yang bersih dan suci. Keempat, membaca doa sebelum berjimak adalah langkah yang penting untuk melindungi pasangan dari gangguan syaitan. Doa ini dimaksudkan agar hubungan suami istri selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari pengaruh buruk. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang hendak Engkau kurniakan kepada kami." Doa ini sangat dianjurkan untuk dibaca sebelum memulai hubungan suami istri. Membaca doa sebelum berjimak juga menunjukkan kesadaran pasangan bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan harus selalu dimulai dengan mengingat Allah. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa hubungan mereka diberkahi dan dijauhkan dari segala macam keburukan. Dengan membaca doa ini, pasangan juga memohon agar keturunan yang akan dihasilkan dari hubungan tersebut selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah. Doa ini juga memiliki makna yang lebih dalam konteks spiritualitas Islam. Ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri bukan hanya tentang kepuasan fisik, tetapi juga tentang tanggung jawab spiritual. Pasangan diingatkan untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap aspek kehidupan mereka, termasuk dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, doa sebelum berjimak menjadi bagian penting dari malam pertama yang penuh dengan makna spiritual. Kelima, melakukan pendahuluan yang santai adalah langkah penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dan rileks bagi pasangan. Pendahuluan ini bisa berupa bercanda, berbicara ringan, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama. Hal ini membantu mengurangi ketegangan dan kecemasan yang mungkin dirasakan oleh pasangan, terutama jika ini adalah pengalaman pertama mereka. Pendahuluan yang baik akan membuat pasangan merasa lebih dekat dan nyaman satu sama lain. Pendahuluan yang santai juga penting untuk membangun kedekatan emosional antara suami dan istri. Ini adalah momen di mana pasangan bisa saling mengenal lebih dalam dan berbagi perasaan mereka. Dengan cara ini, hubungan mereka tidak hanya menjadi lebih intim secara fisik, tetapi juga lebih erat secara emosional. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Selain itu, pendahuluan yang santai juga membantu pasangan untuk lebih siap secara mental dan fisik untuk malam pertama mereka. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa mereka benar-benar menikmati momen tersebut dan menjalani hubungan mereka dengan cara yang paling baik. Dengan demikian, pendahuluan yang santai menjadi bagian penting dari malam pertama yang sukses dan penuh makna. Keenam, posisi dan cara yang dianjurkan dalam berjimak juga merupakan bagian penting dari malam pertama menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Islam memberikan kebebasan kepada pasangan untuk memilih posisi yang nyaman bagi mereka, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 223, "Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercucuk tanam, ladang bagimu, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu, ladang itu, bagaimana saja kamu kehendaki." Namun, ada batasan yang harus diperhatikan, yaitu larangan melakukan hubungan dari dubur dan saat istri sedang haid. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Gauli atau cumbuilah istrimu dari arah depan maupun belakang. Akan tetapi hindarilah atau jangan menyetubuhinya dari dubur, punggung, ataupun ketika ia sedang haid, datang bulan."
Ini adalah aturan yang harus dipatuhi untuk menjaga kesucian dan kesehatan hubungan suami istri. Memahami posisi dan cara yang dianjurkan adalah bagian dari memastikan bahwa hubungan suami istri dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Ini juga membantu pasangan untuk menjalani malam pertama mereka dengan lebih baik dan menghindari hal-hal yang dilarang. Dengan demikian, posisi dan cara yang dianjurkan menjadi panduan penting dalam menjalani hubungan suami istri yang sehat dan harmonis. Ketujuh, menghormati keadaan istri saat haid adalah salah satu aspek penting dalam menjalani malam pertama. Islam memberikan petunjuk yang jelas bahwa suami masih boleh bercumbu dengan istrinya saat haid, asalkan tidak berjima. Ini adalah cara untuk menunjukkan penghormatan dan kasih sayang kepada istri. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Lakukanlah apa saja kecuali jimak atau bersetubuh." Hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri tetap dapat berjalan mesra meskipun dalam keadaan tertentu yang melarang hubungan fisik. Menghormati keadaan istri saat haid juga menekankan pentingnya komunikasi dan pengertian dalam hubungan suami istri. Pasangan harus memahami kondisi satu sama lain dan mencari cara untuk tetap menjaga keintiman tanpa melanggar ajaran agama. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap kebutuhan dan perasaan pasangan yang akan memperkuat ikatan emosional dan spiritual antara suami dan istri. Seperti disebutkan dalam sumber dari Al-Manhaj, melakukan aktivitas selain jimak saat istri haid adalah bentuk penghormatan terhadap kondisi biologis istri. Selain itu, menghormati keadaan istri saat haid adalah bagian dari menjaga kesehatan dan kebersihan dalam hubungan suami istri. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa hubungan mereka tetap sehat dan tidak menimbulkan risiko kesehatan. Dengan mengikuti petunjuk agama, pasangan dapat menjalani hubungan yang harmonis dan penuh dengan rasa saling menghormati. Dengan demikian, penghormatan terhadap kondisi istri saat haid menjadi salah satu prinsip penting dalam menjalani malam pertama yang sesuai dengan ajaran Islam. Kedelapan, jika suami ingin mengulangi jima, dianjurkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Ini membantu menjaga kebersihan dan kesucian dalam hubungan suami istri. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika seseorang di antara kalian menggauli istrinya kemudian ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah ia berwudhu terlebih dahulu." Wudhu sebelum mengulangi jimak adalah cara untuk memastikan bahwa pasangan selalu dalam keadaan bersih dan suci sebelum melanjutkan aktivitas mereka. Mengulangi jimak juga menunjukkan pentingnya kebersihan dan kesucian dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim, termasuk dalam hubungan suami istri. Wudhu bukan hanya tentang membersihkan tubuh, tetapi juga tentang membersihkan jiwa dan hati dari segala macam kotoran. Dengan berwudhu, pasangan memastikan bahwa mereka menjalani hubungan mereka dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran agama. Seperti dijelaskan, wudhu sebelum mengulangi jimak adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Selain itu, mengulangi jimak dengan berwudhu terlebih dahulu juga membantu menjaga kesehatan dan kenyamanan dalam hubungan suami istri. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa pasangan selalu dalam kondisi terbaik mereka sebelum melanjutkan aktivitas fisik. Dengan demikian, wudhu sebelum mengulangi jimak menjadi salah satu cara untuk menjalani malam pertama dengan penuh keberkahan dan kesucian. Kesembilan, suami boleh berjimak kapan saja, kecuali saat istri haid atau dalam keadaan yang dapat membahayakan kesehatan. Islam memberikan fleksibilitas dalam hal waktu untuk berjimak, namun tetap ada batasan yang harus diperhatikan demi menjaga kesehatan dan kesejahteraan pasangan. Seperti yang dijelaskan, suami boleh mencampuri istri kapan saja selama tidak dalam keadaan haid atau uzur yang akan memberi keburukan kepada keduanya. Memilih waktu yang tepat untuk berjimak juga penting untuk memastikan bahwa pasangan benar-benar siap secara fisik dan mental. Ini membantu pasangan untuk menjalani hubungan mereka dengan cara yang paling nyaman dan menyenangkan. Dengan memahami waktu yang tepat, pasangan dapat menghindari situasi yang tidak nyaman atau berisiko. Dalam hal ini, komunikasi antara suami dan istri sangat penting untuk menentukan waktu yang paling cocok bagi keduanya. Selain itu, memilih waktu yang tepat juga menunjukkan rasa hormat dan perhatian terhadap kebutuhan pasangan. Suami harus memahami kondisi istri dan tidak memaksakan kehendak dalam hal waktu berjimak.
Ini adalah bagian dari menjaga keharmonisan dan kasih sayang dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, memahami dan memilih waktu yang tepat untuk berjimak menjadi salah satu aspek penting dalam menjalani malam pertama yang sesuai dengan ajaran Islam. Ke-10, mandi wajib setelah jimak adalah langkah penting yang harus dilakukan oleh pasangan. Mandi wajib adalah cara untuk membersihkan diri dari hadas besar dan memastikan bahwa tubuh dan jiwa dalam keadaan suci. Dalam hadits Rasulullah bersabda, bila seorang lelaki duduk di antara 4 potongan tubuh wanita, 2 tangan dan 2 kaki, dan tempat hitan, laki-laki, bertemu tempat hitan, wanita, maka sungguh wajib mandi meskipun ia tidak mengeluarkan mani. Hadits riwayat Muslim. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian setelah berjimak. Mandi wajib setelah jimak juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Ini adalah cara untuk membersihkan diri dari segala macam kotoran dan memulai kembali dengan keadaan yang suci. Mandi wajib adalah bagian dari adab yang diajarkan oleh Rasulullah untuk memastikan bahwa setiap tindakan kita selalu dilakukan dalam keadaan yang bersih dan suci. Seperti dijelaskan, mandi wajib setelah berjimak adalah sunnah yang sangat diwajibkan. Selain itu, mandi wajib setelah jimak juga penting untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Ini membantu pasangan untuk menghindari infeksi dan penyakit yang dapat disebabkan oleh kotoran dan bakteri. Dengan menjaga kebersihan dan kesucian, pasangan dapat menjalani hubungan mereka dengan cara yang sehat dan nyaman. Dengan demikian, mandi wajib setelah jimak menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa malam pertama berjalan dengan penuh keberkahan dan kesucian. Ke-11, komunikasi yang baik antara suami dan istri sangat penting dalam menjalani malam pertama. Komunikasi membantu pasangan untuk saling memahami kebutuhan dan perasaan masing-masing. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa hubungan mereka berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Dengan komunikasi yang baik, pasangan dapat menghindari kesalahpahaman dan konflik yang mungkin timbul selama malam pertama. Komunikasi juga penting untuk membangun kedekatan emosional antara suami dan istri. Ini adalah momen di mana pasangan bisa saling mengenal lebih dalam dan berbagi perasaan mereka. Dengan cara ini, hubungan mereka tidak hanya menjadi lebih intim secara fisik, tetapi juga lebih erat secara emosional. Komunikasi yang baik akan membantu pasangan untuk saling mendukung dan memahami satu sama lain dalam setiap situasi. Selain itu, komunikasi yang baik juga membantu pasangan untuk menjalani malam pertama dengan cara yang paling nyaman dan menyenangkan. Pasangan dapat saling memberikan masukan dan mendiskusikan apa yang mereka sukai dan tidak sukai. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa mereka menjalani hubungan mereka dengan cara yang paling baik dan sesuai dengan harapan masing-masing. Dengan demikian, komunikasi yang baik menjadi salah satu aspek penting dalam menjalani malam pertama yang sukses dan penuh makna. Ke-12, memahami makna spiritual dari malam pertama adalah bagian penting dalam menjalani hubungan suami istri. Malam pertama bukan hanya tentang hubungan fisik, tetapi juga tentang hubungan spiritual yang mendalam antara suami dan istri. Ini adalah momen di mana pasangan bisa saling mendekatkan diri kepada Allah dan memohon keberkahan dalam hubungan mereka. Memahami makna spiritual akan membantu pasangan untuk menjalani malam pertama dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan. Memahami makna spiritual juga membantu pasangan untuk melihat hubungan mereka sebagai ibadah kepada Allah. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa setiap tindakan mereka selalu dalam kerangka ibadah dan ketaatan kepadanya. Dengan memahami makna spiritual, pasangan akan lebih siap secara mental dan spiritual untuk menjalani malam pertama mereka dengan penuh keberkahan dan kesucian. Seperti dijelaskan dalam sumber dari Muhammadiyah, ibadah adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon keberkahan dalam setiap aspek kehidupan. Selain itu, memahami makna spiritual juga membantu pasangan untuk melihat hubungan mereka sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Ini adalah momen di mana mereka bisa saling mendukung dan menguatkan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan memahami makna spiritual, pasangan akan lebih mampu menghadapi setiap tantangan dan cobaan dengan sabar dan ikhlas. Dengan demikian, memahami makna spiritual dari malam pertama menjadi salah satu cara untuk menjalani hubungan suami istri yang penuh dengan keberkahan dan kesucian.
Untuk memahami bagaimana malam pertama dijalani oleh para sahabat dan ulama dalam tradisi Islam, beberapa kisah dapat diambil sebagai contoh yang menggambarkan keteladanan dan nilai-nilai spiritual yang dipegang teguh. Berikut adalah beberapa kisah yang memberikan inspirasi dan pelajaran berharga mengenai malam pertama dalam Islam. Pertama, kisah tentang Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad. Ali dan Fatimah adalah salah satu pasangan yang sangat dikenal dalam sejarah Islam. Pada malam pertama mereka, Ali merasa sangat gugup dan canggung. Rasulullah memberikan nasihat kepada Ali untuk bersabar dan memperlakukan Fatimah dengan penuh kelembutan. Rasulullah juga mendoakan keberkahan bagi pasangan ini. Sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai hadits, Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, berkahilah mereka berdua dan berkahilah keturunan mereka." Ini menunjukkan pentingnya doa dan restu dari orang tua dan pemimpin agama dalam memulai kehidupan berumah tangga. Kedua, kisah Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang sangat dihormati. Abdullah menikah dengan seorang wanita dari kalangan muhajirin. Pada malam pertama, Abdullah berusaha untuk menciptakan suasana yang nyaman dan santai dengan bercanda dan berbicara ringan. Ia mengingatkan dirinya untuk selalu mengutamakan kebersihan dan kesucian dengan berwudu sebelum dan setelah berjima. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan seorang muslim. Ketiga, kisah Umar bin Khattab yang juga memiliki pengalaman unik pada malam pertamanya. Diriwayatkan bahwa Umar merasa sangat khawatir tentang bagaimana cara memperlakukan istrinya dengan benar. Ia kemudian mendatangi Rasulullah untuk meminta nasihat. Rasulullah menenangkan Umar dan memberikan petunjuk mengenai adab berjimak yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah bersabda, "Gauli atau cumbuilah istrimu dari arah depan maupun belakang. Akan tetapi hindarilah atau jangan menyetubuhinya dari dubur, punggung, ataupun ketika ia sedang haid, datang bulan." Keempat, kisah Utsman bin Affan dan Ruqayyah binti Muhammad, putri Rasulullah. Utsman dikenal sebagai seorang yang sangat lembut dan penyayang. Pada malam pertama mereka, Utsman berusaha untuk membuat Ruqayyah merasa nyaman dan aman. Ia membaca doa dan mengingatkan Ruqayyah untuk selalu berdoa kepada Allah agar hubungan mereka diberkahi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya membangun hubungan yang didasarkan pada kasih sayang dan keimanan kepada Allah. Kelima, kisah Said bin Jubair, seorang tabi'in terkenal. Said menikahi seorang wanita yang sangat dihormati di kalangannya. Pada malam pertama mereka, Said menunjukkan ketaatannya kepada ajaran Islam dengan membaca doa sebelum berjima dan memastikan bahwa segala sesuatunya dilakukan sesuai dengan tuntunan agama. Said juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan istrinya, memastikan bahwa mereka saling memahami dan mendukung satu sama lain. Keenam, kisah Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri salah satu mazhab dalam Islam. Imam Ahmad dikenal sebagai seorang yang sangat taat dan berpegang teguh pada ajaran agama. Pada malam pertama pernikahannya, Imam Ahmad menghabiskan waktu dengan berdoa dan membaca Al-Quran bersama istrinya. Ia mengajarkan kepada istrinya tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian dalam hubungan suami istri. Ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki landasan spiritual yang kuat dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ketujuh, kisah Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik menikahi seorang wanita yang sangat dihormati di kalangannya. Pada malam pertama mereka, Imam Malik menekankan pentingnya adab dan tata krama dalam berjima. Ia mengingatkan istrinya untuk selalu menjaga kebersihan dan berwudu sebelum dan setelah berjima. Ini adalah contoh dari bagaimana adab dan tata krama yang baik dapat membawa keberkahan dalam hubungan suami istri. Kedelapan, kisah Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat bijaksana dan taat beragama. Pada malam pertama pernikahannya, ia mengajarkan kepada istrinya tentang pentingnya kebersihan dan kesucian. Ia juga membaca doa bersama istrinya sebelum berjimak untuk memohon perlindungan dari Allah. Ini adalah contoh dari bagaimana pasangan suami istri dapat saling mendukung dalam menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah. Kesembilan, kisah Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i menikahi seorang wanita yang sangat dihormati di kalangannya. Pada malam pertama mereka, Imam Syafi'i menghabiskan waktu dengan berdoa dan membaca Al-Quran bersama istrinya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan saling pengertian dalam hubungan suami istri. Ini menunjukkan betapa pentingnya membangun hubungan yang didasarkan pada keimanan dan kasih sayang. Ke-10, kisah Abu Darda, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Abu Darda menikahi seorang wanita dari kalangan Ansyar. Pada malam pertama mereka, Abu Darda menunjukkan kelembutan dan kasih sayangnya dengan berbicara lembut dan mendengarkan perasaan istrinya. Ia juga membaca doa sebelum berjimak untuk memohon perlindungan dari Allah. Ini adalah contoh dari bagaimana komunikasi yang baik dan kelembutan dapat membawa keberkahan dalam hubungan suami istri. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.